Haleluya, shalom. Ya, kalau ada gereja yang nyanyi terus ya ini sudah. Shalom semua, puji Tuhan. Tadi sempat bingung ya perjalanan. Ini kita waktunya mepet banget. Kalau pembasuhan ini nggak cukup loh saudara, 2 jam itu nggak cukup. Ya, apalagi kalau yang basuh saya semua nggak cukup saudara ya. Biasa kami tuh jam 7 pagi, kalau tutup tahun gini biasanya jam 7 pagi ibadah sampai sore jam 4. Bisa bayangin saudara. Karena ada banyak season ya. Firman Tuhan, penyembahan, pemulihan keluarga. Apalagi kok keluarganya banyak. Ya, nanti pembasuhan. Terus nanti ada apa namanya? Ada penghargaan hati saudara dan bunga. Nanti ada selendang kafan. Jadi jangan ditanya selesai jam berapa nanti Bu. Dan saya juga minta maaf kalau rasa nggak nyaman, dempet-dempet banget ya. Kecepit-kecepit yang gemuk-gemuk setengah mati ini ya. Tapi tempatnya nggak memungkinkan. Ini saya sudah nolak 50 orang lebih saudara. Karena nggak cukup. Jadi terpaksa dipepet-pepet gitu, nggak apa-apa. Biar gini, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, ya saudara, malam hari ini kita akan membahas tentang the power of covenant. Jadi sebuah kekuatan di dalam sebuah perjanjian. Kenapa saudara terkasih? Kenapa kita perlu sebuah perjanjian yang daripada Tuhan? Saudara, apa sih yang bisa kita andalkan di dunia ini? Gak bisa. Kita gak bisa andalkan kekayaan, kekuatan, kepintaran, kejeniusan kita. Kita gak bisa andalkan apapun karena dunia lagi gak pasti dengan segala sesuatunya. Amin. Yang kita bisa andalkan cuma Tuhan, seperti pujian tadi. Kau yang selalu ku andalkan, saudara ya. Bukan pacar yang diandalkan, bukan dolar lagi, tetapi Tuhan. Nah saudara, di dalam covenant ini ada syarat. Dalam sebuah perjanjian. Perjanjian terjadi karena dua pribadi yang sepakat. Sepakat saudara ya. Sepakat saling percaya dan sepakat saling untuk mengerjakan. Dan saudara, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ya, saudara, dengan perjanjian ini, nanti kalau saudara sudah terima selendang itu, wah God's covenant, berarti aku siap terima kebangkitan daripada Tuhan. Tapi saudara nggak ngerjain apa-apa, nggak bisa. Perjanjian itu kalau kita nggak melakukan bagian kita ya perjanjian akan batal saudara ya. Tetapi bedanya apa sih? Kalau Tuhan berjanji saudara, bedanya apa? Kalau Tuhan yang berjanji ya sekondisi apapun kita lemah, terpuruk, tidak berdaya. Asal kita tetap ada di jalurnya Tuhan. Bahkan seperti domba yang terkulai sudah enggak mampu lagi, enggak punya daya lagi. Asal domba ini selalu ada di koridornya gembala, maka gembala itu akan angkat. Dan akan menggendongnya dan akan terus membawa dia berjalan. Memampukan. Tapi kalau manusia yang berjanji, enggak ada yang bisa jamin saudara. Tapi kalau Tuhan yang berjanji asal kita enggak keluar dari realnya, dia akan tetap membuat kita sampai ke finish strong saudara. Ya. Saudara, dalam kesepakatan itu seperti dikatakan ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ya, jadi artinya kita nggak akan jadi orang yang terus diam-diaman, nggak tanggung jawab, nggak lakukan satu itu nggak bisa. Yang kedua, deal. Deal itu adalah hasil dari buah yang sudah kita lakukan sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan perjanjian. Ya, nah, kenapa? Bagaimana supaya bisa deal? Tentunya sesuai, jangan tidak sesuai. Artinya saudara, ada banyak hal kita mau belajarin malam hari ini. Dan saudara, dan cara kita mengandalkan Tuhan, berjalan dengan Tuhan ini juga menentukan cara dealnya Tuhan atas kita. Cara kita berpikir, cara kita bereaksi itu juga menentukan dealnya Tuhan atas kita. Contoh saudara, dalam kita melakukan ketaatan, misalkan cara kita beribadah. Kita orang yang setia beribadah. Saya di sini ada orang yang nggak pernah absen beribadah. 1 minggu bisa 3 kali, bisa 4 kali di sini saya lihat. Tetapi kalau cara ibadahmu tidak sesuai dengan seleranya Tuhan. Jadi bagaimana cara ibadah yang sesuai seleranya Tuhan? Misalkan ibadah suka terlambat. Nanti sudah di ruang ibadah masih main handphone.
Nanti lagi penyembahan, chatting-chattingan. Nanti lagi firman, saudara, lihat Instagram. Tapi tubuhnya ibadah. Tapi jiwa rohnya kemana? Melayang. Ini enggak dealnya Tuhan, saudara. Cara kita melayani Tuhan. Fisik kita melayani Tuhan. Tapi cara kita melayani apakah sesuai dengan maunya Tuhan? Karena banyak pelayanan-pelayanan yang gak jelas, saudara. Yang kelihatannya Tuhan tapi sesungguhnya sebetulnya cuma apa? Sibuk dengan kebenaran. Sibuk dengan program-programnya. Sama sekali bukan berjalan dengan Tuhan. Karena banyak gereja program-programnya bukan karena kemauan Tuhan. Tapi kemauan manusia. Apalagi gereja-gereja, saudara, yang dikendalikan oleh donatur. Ini lagi gak nyindir, tabrak, saudara ya. Jadi kalau ada donatur yang mengendalikan gembala hamba-hamba Tuhan, tolong kebaskan dalam nama Tuhan Yesus dengan tegas. Ya, jangan gini, waduh Bu, nanti jadi kering gerejanya. Ketika seseorang hamba Tuhan, gembala mengandalkan perintah, kendali manusia, detik saat itu jangan harap ada Tuhan di situ. Tidak ada Tuhan. Karena roh penundukan dirimu bukan kepada takut akan Tuhan, tapi takut kepada donatur. Puji Tuhan, di Nafiri tidak ada donatur. Kalau ada pun gak bisa dikendalikan. Kalau kendalikan saya yang lempar dia. Ini memang sadis, gak apa-apa. Saudara terkasih, cara kita melayani Tuhan. Kita gak bisa, oh biasanya begini. Oh habis worship, praise. Gak bisa. Kita suka-sukanya Tuhan. Tuhan mau seperti apa. Saudara seringkali ya kita ini ya melakukan apapun, bahkan hal yang rohani, seringkali itu pakai pikiran kita, enggak pakai cara Tuhan. Ya, tadi saya sudah di mobil ngobrol sama Maria. Ini ya apa ya Jaya? Kita nanti jam 12 tet harus sudah selesai. Tapi rasanya enggak mungkin. Kata Maria gini, iya kalau pembasuhan cepet-cepetan kayak story ini jadinya enggak enak gitu ya. Tapi kalau kita memang dengan segenap hati ngikuti irama Tuhan. Nah, yang kami harapkan adalah Bapak Ibu Saudara berjumpa Tuhan. Jadi gini, ya udahlah, terserah Tuhan mau ngalir sampai jam berapa. Karena gini, kenapa sih setiap tahun kami ini puluhan tahun lakukan ini. Yang namanya pembasuhan kaki itu penting sekali. Pemulihan keluarga selalu ini di akhir tahun. Pemulihan keluarga itu penting. Sebelum kita bawa hidup kita ke tahun depan, pastikan semua luka, kecewa, borok-borok, sampah dibereskan. Jangan bawa kecewa, mangkal, marah, dengki, dendam ke tahun depan. Jiwa roh saudara terikat. Saudara gak akan terima berkat, malah terima kutuk nanti. Kedua, kenapa harus pemulihan? Pemberesan itu penting sekali, saudara. Terutama anak-anak kepada orang tua. Ya, selama ini mungkin dengan orang tuanya nggak sengaja, tapi seringkali gaya hidupnya suka nyengol sama orang tuanya. Apa sih, Ma? Apa sih? Gua lah ya. Kalau ada anak-anak yang seperti itu bertobat. Saudara tahu nggak? Di roh itu kalau anak ya bentak orang tuanya, itu covenantnya ya, tudungnya terkoyak, robek. Perlindungannya ini robek. Karena orang tua ini tudung. Jadi kalau ada anak berani sama orang tua, apalagi gini, Mah dulu mama yang pelihara saya, sekarang mama tak pelihara, jadi please nurut. Ya, kalau ada seperti itu dipites saya, saudara. Tapi juga sebagai orang tua juga harus bisa jadi panutan. Kita jangan bilang anak tuh ya harus hormat orang tua, tapi orang tuanya nggak bisa kasih panutan ya, nggak bisa. Karena anak melihat apa yang dilakukan orang tuanya. Nah, saudara terkasih, ketika kita tidak membereskan terhadap orang tua kita, itu seperti tudungnya robek. Bayangkan sekarang selama 1 tahun kita ini pemberontakannya udah nggak tahu berapa ratus kali. Robek, lama-lama
hilang semua perlindungannya. Tinggal rangka-rangkanya tok saudara. Makanya gak heran kalau anak-anak yang berani sama orang tua, nasibnya ya ampun. Sampai dia nyanyi, ya nasib mengapa begini. Kenapa? Seringkali tidak ada rasa hormat dengan orang tua. Sebrengsek apapun orang tuamu, kau harus punya rasa menghormati dia. Ya. Kedua, menghormati pemimpin, gembala. Kenapa? Bu, gembala saya itu ya bukan gembala yang baik. Gembala yang peras semua susu domba. Setelah itu kami ditendang. Kalau Tuhan izinkan engkau ada dalam lingkungan seperti itu, percayalah. Segala perkara Tuhan izinkan untuk sebuah proses mendewasakan kita. Ada proses-proses yang Tuhan izinkan untuk kita belajar yang namanya penundukan diri. Belajar kehambaan, karena saya pernah melewati itu. 4 tahun saya lewati itu saudara. Benar-benar di gereja saya nggak berfungsi sebagaimana adanya talenta yang Tuhan kasih. Saya sebagai OB 4 tahun. Karena mau WL ditendang, mau ini ditendang, mau itu ditendang. Sampai saya nggak kalah nyerah. Apa yang saya bisa lakukan? Dan ketika saya lihat sekelilingnya, oh iya ya, saya bersih-bersih aja. 4 tahun saya lakukan itu. Jadi nyembah saya itu VIP. Khusus untuk didengar Tuhan, bukan didengar manusia. Lagi bersih-bersih saudara ya. Saya nyembah dengan segenap hati. Tapi disitulah rahasia saya mengalami Tuhan, ketemu Tuhan, ngobrol sama Tuhan, dapat banyak hal dengan Tuhan. Karena saudara kalau saya bersih-bersih bukan 2 jam, 3 jam, bahkan lebih. Setelah itu saya duduk di bawah mimbar, mimbarnya kayu saudara, zaman dulu ya. Jadi saya duduk di situ saya bilang, Tuhan, sudah selesai. Sampai kadang-kadang saya ketiduran dan disitulah saya sering kali mimpi Tuhan. Didatengin Tuhan dan disitulah saya banyak pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Tuhan izinkan kenapa? Karena karakter saya yang keras ini loh. Perlu diremukkan. Ya, saya yang suka sok gengsi ini diremukkan. Belum cukup saudara. Level 1 selesai. Baru 1,5 tahun. Tuhan lempar lagi ke tempat lain lagi. Sama. WL ditendang, semua ditendang. Akhirnya saya sama Ika jadi pendoa syafaat. Karena gak laku kata mereka. Tapi dibalik saya berdoa syafaat untuk gereja. Di gereja tuh gak ada pendoa syafaatnya. Jadi kami berdua ya 1 jam sebelum ibadah kami sudah duduk di situ nyembah. Nyembah 2 jam. Malah di situ saya bisa berbahasa roh, bahasa Mandarin. Yang saya sering gak ngerti, tiba-tiba ada yang tanya, kamu tadi kok bahasa Mandarin? Saya gak ngerti. Ada banyak pengalaman-pengalaman ketika kita menjalin sebuah proses yang Tuhan izinkan untuk mendewasakan roh kita. Membuat kita punya reaksi-reaksi yang kemarahan demi kemarahan, kesombongan demi kesombongan, dibabat habis sama Tuhan. Sampai kau merasa kau bukan siapa-siapa. Bapak Ibu Saudara kasih. Dalam sikap melayani seringkali tanpa sadar kita ini jadi orang yang sok diurapi. Sok dengar suara Tuhan. Saudara, yang namanya hamba tetap hamba, harus humble. Kalau hamba gak bisa humble itu bukan hamba, bos. Kalau dalam lingkungan pelayanan, saling nonjol, saling mau tunjukkan hebat, mau keluar powerfulnya, saling bersaing. Percayalah engkau ada dalam kumpulan Lucifer. Ya, kalau kumpulan hamba-hamba Tuhan gak akan begitu. Semua saling rendah hati, saling menopang, saling melayani, saling melengkapi. Itulah kumpulan hamba Tuhan. Ya, tapi kalau sebaliknya kumpulannya, ya saudara yang bilang pelan-pelan ya. Oke, caramu memberi. Seringkali kita cara memberi misalkan nanti persembahan. Wah tadi habis nangis. Wah Tuhan aku percaya Tuhan. Terima kasih. Ngalami Tuhan katanya. Terus nyanyi. Deeper in love with you. Deeper in love with
need you, saudara. Giliran persembahan. Paling kecil ada berapa ya? 2.000, 5.000, wis 2.000 aja. Loh, orang ketemu Tuhan kok gak berubah? Orang ketemu Tuhan kok tambah pelit? Tuhan, ini masih tanggal berapa Tuhan? Suamiku belum gajian. Saudara terkasih, caramu memberi. Saya tuh beberapa kali ya saudara, pelayanan, terus dikasih persembahan sama orang, amplopnya panjang, dia pegang yang ujungnya. Ini Bu, wah dikira saya moli saudara. Terus saya mau nolak, Tuhan bilang nih, sombong kamu. Saya bilang, ya terima kasih Pak. Tapi hati saya, Tuhan sakitnya di sini. Lagi ini saudara, dia berdiri, saya duduk di bawah. Ini Bu, supaya apa dunia tahu. Kok dia nggak gini-gini sekalian ya? Bener-bener saya ini kan orang yang nggak gampang terima persembahan. Saudara, dulu saya itu waduh kalau terima persembahan kayak beban berat. Kenapa? Roh gengsi. Alasannya gini, nggak usah lah, melayani Tuhan kok dibayar. Padahal di balik itu gengsi, hati-hati loh manipulasi. Saya pernah di situ dulu. Satu kali Tuhan sampai izinkan ketika saya nggak mau terima pulang, kamu juga sombong. Lah ngasihnya nggak sopan Tuhan. Kalau nggak sopan kenapa? Itu kan kehendakku. Oh iya bos, ya, terima kasih Pak, Tuhan berkati. Tapi hati sih panas saudara. Tak remet aja gini loh. Paling piro sih sini Ki. Sombong nggak saudara? Kadang dalam ketaatan kita, kelihatannya kita taat, tapi hati, wow, saudara teriak. Tuhan tahu. Namanya juga saudara, Tuhan marah karena saya marah. Kesandung, kejedok saya saudara. Kenapa? Mangkel. Jadi jalan nggak tahu di bawah ada buku, tidak. Kata malaikat kapok. Saya kalau salah sedikit sama Tuhan bak. Nggak tunggu nanti saudara. Kenapa? Karena Tuhan sayang. Karena Tuhan nggak mau kita menunda. Jadi kalau saudara salah, terus saudara diem-dieman, ditegur malah marah, bahkan ngambak. Bahkan Tuhan nggak pernah menyentuh menegur dirimu. Jangan-jangan kau sudah jadi anak tetangga. Bersyukur kalau dikit-dikit salah digampar. Salah sedikit. Kenapa? Tuhan gak suka bau sampah di diri kita. Saya belajar. Itu saya butuh proses 5 tahun saudara. Serius. Untuk terima persembahan itu butuh proses 5 tahun. Kadang sudah disembunyiin orangnya. Bu ini sudah enggak usah. Enggak tahu saya itu kok roh penolakan gitu kayak. Karena gini terbiasa dari kecil gini. Kelihatannya kasih tapi sombong. Jadi saudara, cara kita memberi, cara kita melayani, cara kita menabur. Reaksi di dalam ini loh yang Tuhan lihat saudara. Apakah kita tulus jadi orang? Apakah kita rendah hati? Apakah kita percaya sama Tuhan? Reaksi di hati itu yang menjadi penentuan dealnya Tuhan. Ada juga orang yang takut memberi. Tapi dia punya keputusan Tuhan, aku tetap mau belajar. Aku gak boleh terikat dengan harta. Aku gak boleh terikat dengan mamon. Aku belajar percaya Tuhan. Lepaskan semuanya. Proses. Tapi ketika kau punya reaksi yang seperti itu. Tuhan sangat berkenan. Karena dia gak peduli seberapa kemampuanmu. Tapi seberapa kau mau belajar. Saudara terkasih, cara kita melayani, cara kita beribadah, cara kita memberi, bahkan cara kita mengampuni. Seringkali kalian gini, Bu saya udah mengampuni, tapi sorry ya Bu ya, jangan berusaha lagi dengan dia. Itu namanya gak ngampuni. Aku mengampuni Bu, aku melupakan. Tapi sorry Bu, ojo dijejer aku mede, aku enak. Lah itu namanya bukan mengampuni. Halo, ini masih ada wajah-wajah seperti ini. Oh banyak. Saudara nggak bisa mengampuni, melepaskan, melupakan, dan mengasihi. Saudara terkasih,
Itu yang membuat Tuhan deal dengan kita. Itu perjanjian. Bapak Ibu terkasih, mari mengupgrade apapun dalam kehidupan kita. Kita ini orang yang mengerti kok sejujurnya. Kelemahan-kelemahan kita di mana, kita mau mengupgrade, mau membuang semua apapun yang Tuhan gak suka dalam diri kita. Kesombongan, keangkuhan, apapun itu saudara. Yang Tuhan gak suka, buang, buang, buang. Tujuannya supaya kita ini punya hati yang bersih saudara, dan tidak ada tuduhan. Dan cara kita mengasihi, apakah kita mengasihi orang yang cuma mengasihi kita? Dunia juga tahu saudara, kalau kita mengasihi orang mengasihi kita. Tapi standar daripada Tuhan, mengasihi dengan orang yang membenci kita. Bahkan orang yang sangat enak sama kita, gimana kita belajar mengasihi dia. Saudara, ketika seseorang membenci hidupmu, engkau bukan hanya bicara aku mengasihi, no. Tapi kau harus tunjukkan passion, kau harus tunjukkan buah bahwa engkau sungguh-sungguh tetap mengasihi dia. Apapun yang dia perbuat dalam hidupku, aku gak mau tahu. Yang aku tahu, Tuhan mau aku tulus mengasihi. Itu yang buat Tuhan deal dengan saudara. Saudara harus mengerti syarat-syarat perjanjian itu. Apa yang Tuhan suka, seleranya Tuhan seperti apa, caranya Tuhan seperti apa. Ada banyak contoh seperti Saul memerangi Amalek. Ya saudara gak usah baca, saya akan bacakan aja 1 Samuel 15 ayat 18 sampai 20. Di mana Tuhan itu memberikan satu tugas sama Saul untuk memerangi Amalek. Bahkan dikatakan tumpaskan semua. Tapi di situ Saul itu Saul itu menyelamatkan Raja Agag. Tapi orang-orang Amalek ditumpas. Arti gini loh. Dalam kita ini Tuhan katakan gini. Nah, semua keterikatanmu, kelemahanmu, bahkan semua dosa-dosamu, kecanduan-kecanduanmu, berhala-berhalamu, tumpas sampai habis. Tapi seringkali kita bilang gini, ya Tuhan, aku akan tumpas sampai habis. Contohnya apa? Ketika Tuhan mengatakan, habisi musuh-musuhmu. Musuhmu saudara apa? Masing-masing saudara. Musuh kita ini masing-masing banyak. Ada beberapa hal. Kalau musuh kita ini adalah orang yang malas, Tuhan bilang, pangkas habis kemalasan. Tapi kadang-kadang kau suka masih menunda. Itu namanya enggak menyelesaikan. Ketika saudara Tuhan katakan semua musuh-musuhmu, misalkan apa? Engkau orang yang sangat pendendam. Tuhan kalau ini aku ampuni, kalau yang satu enggak bisa Tuhan. Atau seperti yang saya katakan. Tuhan saya mengampuni, lepaskan, lupakan. Tapi jangan saya ketemu orangnya. Enggak bisa Tuhan, enggak bisa. Enggak bisa saudara, itu namanya tidak membereskan musuh. Membereskan musuh itu saudara enggak ada yang kita pegang sebagian. Semua totalitas kita habisin. Ya, saudara terkasih, itulah Saul. Ya, bahkan dia itu mengatakan ayat 20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Saudara bilang, aku memang mendengar suara Tuhan. Ini loh saudara, orang suka berdalih, orang suka berkelit, orang yang enggak mau jujur. Setiap kali ditegur ada aja alasannya, alasan selalu alasan. Bisa enggak saudara? Jadi orang tuh enggak usah alasan. Kalau salah ya udah, ya saya salah, saya minta maaf. Tapi kan gini, tapi kan gitu, tapi kan ini. Enggak bisa saudara. Belajar ya. Saya ini kalau ngedapetin orang yang selalu ada koma. Pasti orang ini hidupnya enggak pernah bisa tenang. Karena apa? Selalu banyak dalih. Tapi kalau orang yang ya. Tapi ada orang iya tapi ngempet. The power of ngempet. Podohai. Boroknya disimpan. Ya sama aja. Bedanya enggak keluar. Disimpan di dalam. Jadi harta terpendam. Akhirnya apa? Kusta-kusta rohani. Kanker. Ya, jantung. Apalagi lever. Wah, penyakit semua. Itu karena apa? Orang yang
selalu banyak dalih. Jadi penyakit. Jadi yang benar bagaimana? Ya, tapi ikhlas. Lepas. Saudara terkasih, karena di tahun depan, ketika kita berjalan dengan Tuhan, di sesuatu yang baru, seringkali kita nggak ngerti bahwa itu caranya Tuhan, itu jalannya Tuhan, itu kehendak Tuhan. Sebab itu kita harus bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan. Saya sarankan bahkan semua yang hadir sini mulai kembali mencintai Alkitabmu, karena ini adalah buku perjanjian. Ini bukan buku bilang suci, tapi kitab perjanjian. Semakin kau banyak bergaul dengan firman, bergaul dengan Tuhan, di situ kau akan terus mengikat perjanjianmu dengan Tuhan. Semakin kau mengikat perjanjianmu dengan Tuhan, hidupmu selalu ada dalam jaminan Tuhan. Saya tidak menyarankan saudara pakai handphone. Ya, kalau di sini saya pakai karena mata saya kurang pencahayaan ya, jadi saya harus bantu pakai handphone. Tapi kalau di rumah saya pakai Alkitab. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, mari punya ketaatan yang benar-benar taat dengan Tuhan, yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Contoh kedua adalah Yunus. Yunus ini taat tapi bersungut-sungut, saudara. Yunus 3 ayat 10 dikatakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesal Allah karena malapetaka yang telah direncanakannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Ayat 1 dan 4, pasal 4 ayat 1 dan 4 sampai 4. Tetapi hal itu sangat mengesahkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoa kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangannya. Ayat 3, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Saudara, ayo. Kalau ini saya rasa banyak ini di sini nih. Orang yang suka taat sama Tuhan tapi seringkali marah, kecewa. Karena apa? Karena enggak sesuai ekspektasinya. Karena enggak sesuai dengan kemauannya. Ketaatan yang kau sertai dengan kemarahan, itu yang membuat Tuhan tidak adil. Kemarahan, kekecewaan demi kekecewaan. Bahkan semua ketaatan yang kau lakukan dengan semu, dengan terpaksa, dengan setengah hati, bahkan sembarangan, sembrono, tidak ada nilai. Itu membuat Tuhan tidak bisa deal dengan kita. Cara pada intinya, revival covenant itu bisa terjadi ketika kita pertama hidup bergaul dengan Tuhan. Kedua, hidup dipimpin oleh Tuhan. Apapun yang kita mau lakukan, kita harus tanya Tuhan, ngandalin Tuhan. Bu, saya belum bisa mendengar suara Tuhan. Percayalah. Kalau hatimu yakin kau bisa dengar suara Tuhan. Mungkin lewat firman, kau baca firman Tuhan. Kau dengar pujian, dan ketika itu menjadi rema, itulah suara Tuhan, saudara. Ketika tiba-tiba hatimu sedang menyatakan sesuatu yang itu kebenaran Tuhan, itulah suara Tuhan. Yang ketiga, saudara. Ketika apapun yang Tuhan izinkan, kau harus lewati bahkan sesuatu yang rasanya gak mungkin. Percayalah. Tapi kalau itu terus kali berbicara di hatimu, taat saja. Kau gak usah mikir, nanti gimana caranya, gak usah mikir, saudara. Kalau itu Tuhan gini, Tuhan kalau ini Engkau, kasih saya tanda, buat saya ngerti Tuhan. Kalau tanda sudah ada, saudara berjalan dalam ketaatan. Sambil menjaga setiap reaksi hatimu. Jangan ada kemarahan, jangan ada sungut-sungut, jangan ada ketidakpuasan. Bahkan jangan ada motivasi-motivasi yang mencuri kemuliaan Tuhan. Belajar apapun yang kau lakukan itu murni, sejati, apa adanya. Bukan ada apanya. Gak ada sesuatu yang kau ingin lakukan supaya orang wow, no. Dan jangan sekali-kali, saudara, seperti orang yang melayani tapi semuanya mau show off. Saudara, ketika kau adalah pelayan-pelayan Tuhan, kau berdiri di mimbar. Mimbar ini mesbah.
ini bukan panggung, jangan kotori mezbah. Dalam pelayanan demi pelayanan, jangan kotori mezbah. Jangan jadikan mezbah itu panggung untuk kau show off, untuk kau menunjukkan diri, menonjolkan diri, bahkan kau ingin semua tahu kehebatanmu. Ngeri. Ya, apapun yang kau lakukan, sekecil apapun, belajar tulus, murni, kehendak Tuhan dan tanpa pamrih. Yang terakhir saudara. Ada satu peristiwa nabi kecil dan nabi besar. Di 1 Raja-Raja 13, 14 sampai 18. Ya, singkat cerita, nabi kecil ini dapat perintah daripada Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada raja. Dan dia diperingatkan bahwa nanti dia nggak boleh makan, minum bersama raja. Dan dia tidak boleh melewati jalan yang sama. Tapi ketika dia bertemu dengan nabi besar, saudara ya. Nabi besar ini memanipulasi nabi kecil ini dengan mengatasnamakan Tuhan. Dan berkata, aku juga nabi, ayat 16. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat, ya, 18. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Saudara, ini bicara roh sungkan. Seringkali kan orang sungkan ya. Saking sungkan nih, seringkali gak taat sama Tuhan. Karena sungkan. The power of sungkan seringkali membuat Tuhan kecewa. Misalkan pelayanan di rumah orang kaya. Bu, orang itu bu coba bilangin tuh jangan ngerokok. Oh jangan, nanti saya disambar beledek. Saudara, saya ini kalau, ya bolehlah tanya di Nafiri. Kalau saya diundang orang-orang kaya, kesempatan. Bukan nyindir, nabrak langsung. Saya ini tukang nabrak, ya, tukang bersih-bersih. Saya kalau bersih-bersih itu enggak pakai sabun wing saudara, pakai Baclean. Ben ngeluontor langsung gitu loh saudara. Tidak sungkan-sungkanan saya ini. Saya beberapa kali khotbah di rumah orang yang kaya raya ya. Saudara, sok sibuk, sok begini. Saya langsung di tengah-tengah khotbah dia ribet, saya bilang, Pak tolong duduk ya, saya terganggu dengan Bapak. Langsung saya diginiin. Kalau Bapak enggak mau duduk, saya yang keluar. Silahkan pilih yang mana. Saudara serius loh, dia bilang gini, Anda jangan kurang ajar ya. Kurang ajarnya di mana Pak? Justru Bapak yang enggak tahu diri, Bapak tidak bisa menghormati hadirat Tuhan. Bapak enggak takut sama Tuhan. Serius saya ngomong gitu saudara. Langsung celep. Kalau Bapak enggak takut sama Tuhan, Bapak siap-siap. Diam saudara. Saya langsung, wah lebih powerful saya. Dengar ya semua yang di sini. Wes. Karena saya lihat banyak penjilat orang kaya. Wah saya mesti bak. Jangan jadi penjilat. Saya bilang gitu. Kalau tidak ada kebenaran, bicara yang benar. Karena banyak hamba Tuhan di situ saudara. Yang disupport setiap bulan. Saya nggak pernah takut sama manusia. Saya cuma takut sama Tuhan. Kalau saya nggak kasihan sama Bapak Ibu ini. Saya tinggal bilang gini, maaf Tuhan. Saya nggak bisa khotbah di sini. Saya tinggalin. Saya ini nggak pernah takut mati, saya bilang gitu. Saya ke Papua tuh sekarang sudah sering kali di leher saya nggak takut mati. Apalagi sama kerucuk-kerucuk kayak gitu, saya bilang gitu. Seberapa sih kekayaannya? Kalau masuk ICU juga nggak bisa apa-apa. Betul lah Pak? Saya bilang gitu. Bapak kalau masuk ICU nggak bisa apa-apa kan? Pengen coba? Saya ini kejam saudara. Sekarang aja saya udah banyak berubah. Tapi tetap gak bisa kompromi. Karena saya geli sama orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang dia merasa dia bisa suap hamba-hamba Tuhan, dia bisa beli gereja. Ini ngeri saudara. Hidup kita bukan ditentukan orang kaya, dunia atau apapun. Hidup kita tuh gak bisa dibeli oleh apapun. Hidup kita harga mati hanya untuk Tuhan.
Hidup kita dipelihara karena Tuhan, bukan karena yang lain. Saya nggak pernah takut krisis, saya nggak pernah takut dolar naik, saya nggak pernah takut apapun dunia katakan. Saya cuma takut sama Tuhan. Kalau saya hidup dalam Tuhan, saya lakukan kehendak Tuhan, saya percaya. Saya akan justru berdiri dengan sangat kuat. Sebab itu saudara terkasih, masa-masa ke depan, jangan jual Tuhan. Lewat masalah, lewat pergumulan, apapun. Tetap pegang firman Tuhan, tetap setia dengan Tuhan. Jangan jual kesulunganmu hanya karena tawaran-tawaran dunia. Mari saudara terkasih, ujilah segala sesuatu dengan Tuhan. Maka engkau akan lihat bagaimana Tuhan pelihara hidupmu. Bagaimana Tuhan akan lindungi keluargamu. Bagaimana Tuhan akan menjamin masa depanmu. Jadi Bapak Ibu terkasih, satu hal yang kita perlu tahu. Hidup ini harus hanya takut sama Tuhan, bukan takut dengan keadaan. Jangan pernah takut dengan keadaan. Karena kita tidak bergantung dengan keadaan. Nasib kita bergantung apa kata firman Tuhan. Nasib kita bergantung karena keputusan kita. Kita jadi orang yang takut Tuhan, jadi orang melakukan firman Tuhan, atau hidup yang selalu kompromi dengan dunia. Jadi jangan setengah-setengah saudara. Saudara tahu nggak, bikin selendang kafan ini, waduh, perjuangan setengah mati. Berapa kali salah, berapa kali rusak, berapa kali stres saudara. Kalau dipikir apa sih cuma di border gitu, gampang. Saya sampai gini, Tuhan, ini gimana ya Tuhan ya? Jadi enggak ya? Tahu enggak? Sudah waktu saya di Israel, saya merenungkan selendang ini. Karena saya tahu ini si Ike kok enggak kasih kabar-kabar. Pasti ada sesuatu yang enggak beres. Pasti ada banyak rintangan, pasti ada banyak hal. Saya cuma gini, Tuhan, ini harus bagaimana? Tuhan bicara apa saudara? Itulah tanda pemberontakan manusia, ketidaktaatan, ketidaksetiaannya. Tetapi aku tetap Bapak yang baik. Seberontak apapun anakku, aku tetap gak mau kehilangan mereka. Sebab itu aku akan mengalungkan selendang ini menjadi sebuah perjanjian yang iblis gak bisa ganggu gugat. Karena dia Bapak yang baik. Makanya saudara terkasih, awalnya sebetulnya ini hanya untuk pengerja dan jemaat yang benar-benar setia. Satu kali saya bilang sama Maria, gimana ya Cik? Ya udahlah Mam, kita jadi wadah untuk bisa membuat orang-orang punya perjanjian sama Tuhan, punya perlindungan sama Tuhan. Nanti tinggal Mami kasih pengertian aja. Singkat cerita, akhirnya kami sudah kirim beberapa di luar kota. Saudara, ini bukti dia Bapak yang baik, Bapak yang setia. Sekalipun seringkali sikap reaksi kita sangat menyakitkan dia, pemberontakan kita sangat menyakitkan dia, ketidaksetiaan kita menyakitkan hatinya dia. Tapi sekali lagi, buat dia, saudara dan saya tetap anak yang dikasihi. Dan Bapa tidak mau kita kehilangan. Dia kehilangan kita. Saudara sekali lagi, kalau Tuhan yang memberi janji, selemah apapun perjalanan kita, hidup kita, sejauh kita enggak melenceng dari jalanannya, kalaupun melenceng kita mau kembali, saudara, dia akan terus jamin kita sampai akhir. Yang kedua, kalau dia berjanji, asal kita setia lakukan dengan caranya, waktunya, dalam pimpinannya. Apa yang bagi dunia enggak mungkin, bagi Tuhan sangat mungkin. Mungkin hidupmu yang tadinya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Tapi karena cintanya yang besar kepadamu, tiba-tiba dia mengangkatmu seperti membalikkan telapak tangan. Yang ketiga, seberapapun perjalananmu dengan Tuhan, asal didapati hatimu setia dan mau terus belajar dengan Tuhan, dia akan membawamu sampai finish strong.